Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit tentang tingkatan maqamat milik Imam Al-Ghazali. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi milik Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah nama yang tidak asing bagi para pengkaji ilmu-ilmu keislaman. Imam Al-Ghazali merupakan ulama hebat yang memiliki gelar Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Ghazal, Persia. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali mulai menuntut ilmu dari para ulama yang ada di sana. Dengan kepandaian dan kecerdasan yang dimilikinya, dalam usia yang masih sangat muda, Imam Al-Ghazali sudah dikenal alim dalam persoalan agama. Menurut Imam Al-Ghazali, kebenaran itu hanya bisa dicapai dengan jalan kembali kepada Tuhan dengan hati yang bersih, jiwa yang suci. Tuhan akan memancarkan cahaya kebenaran dalam batin seseorang. Maka dari situlah seseorang akan mendapatkan ilmu atau hikmah dalam puncak pengetahuan yang tertinggi. Jadi siapa saja yang ingin mendapatkan hikmah sebagai pengetahuan yang tertinggi, dia itu harus melewati jalan yang benar, yaitu dengan ditempuh dengan tasawuf. Al-Ghazali kemudian menjalani hidupnya sebagai seorang zahid. Ia mengembara dari kota satu ke kota yang lainnya untuk lebih banyak merenung dan menulis. Dalam pengembaraannya itu, ia mengamati berbagai fenomena di sekitarnya. Lalu hasil pengamatannya itu kemudian menjadi sebuah masterpiece atau karya yang sangat terkenal yang bernama Ihya Ulumuddin atau kitab Ihya Ulumuddin. Maka tidaklah heran bila karyanya ini memiliki kecakupan kajian yang sangat komprehensif dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini sangat tinggi sehingga memiliki bobot intelektual yang sangat baik. Hal itulah yang menjadikan Ihya Ulumuddin sebagai kitab sandaran atau kitab standar bagi pengajaran agama di berbagai lembaga pendidikan Islam seperti pesantren atau pendidikan menengah atas pada saat ini. Lalu Imam Al-Ghazali membagi maqamat menjadi 18 klasifikasi. Namun di sini saya akan membahas salah satu maqam, yaitu fakir. Menurut Imam Al-Ghazali, fakir itu merupakan kelakuan Nabi Muhammad atau sikap dari Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu Nabi memang seorang yang fakir atau tidak memiliki apa-apa dan hanya ingin membutuhkan kedekatannya pada Allah. Pada masa Nabi, emas itu masih belum diharamkan ketika digunakan oleh kaum laki-laki. Pada saat Nabi SAW berkhutbah, di tengah-tengah khutbahnya, Nabi berhenti serta melepaskan cincin yang digunakan tersebut. Ketika beliau ditanya perihal tersebut, maka beliau menjawab, ternyata cincin tersebut itu mengganggu kekhusyuan dalam beribadah serta berkhutbah. Jadi fakir ini sangat diperlukan untuk seorang sufi dalam mencapai ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu sama seperti mengenal lebih dekat pada Allah. Karena hanya orang-orang yang khusyuk dan tenang saja yang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan adanya harta itu bisa mengganggu kekhusyuan suatu ibadah kepada Tuhannya. Apabila melihat contoh di atas sikap Nabi tersebut, menurut tasawuf, fakir itu memiliki hubungan yang erat dengan zuhud dengan waro', atau kondisi fakir tadi secara otomatis membentuk manusia yang zuhud dan waro'. Dalam fakir itu bukanlah orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi bisa diartikan seseorang yang tidak mementingkan kemewahan atau tidak suka dengan kemewahan atau bergelimang harta.
Maka seperti yang dikemukakan oleh Ali Usman Al-Hujwiri dalam kitabnya Kash Al-Mahjub, ia mengutip pernyataan seorang sufi yang mengatakan, Laisa al-fakir man khala min al-zad, innama al-fakir man khala min al-murad. Yang memiliki arti, yakni fakir bukan orang yang tak punya rezeki atau penghasilan, melainkan yang pembawaan dirinya itu hampa dari nafsu yang rendah. Lalu, fakir secara umum itu dibagi menjadi 9. Ada 9. Yang pertama ada fakir terhadap hidayah Allah. Yang kedua, fakir terhadap rahmat Allah. Yang ketiga ada fakir terhadap ilmu Allah. Yang keempat, fakir dari keberkahan rezekinya Allah. Yang kelima, fakir terhadap kesehatan dari Allah. Yang keenam, fakir terhadap maghfirah atau ampunan dari Allah. Yang ketujuh, fakir terhadap diterimanya taubat seorang hamba. Yang kedelapan, fakir terhadap dikabulkannya doa. Dan yang terakhir yaitu ada fakir terhadap keluarga, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jadi mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.